Halo semua, punya ide brilian itu satu hal ya kan? Tapi meyakinkan orang lain buat percaya, apalagi mau investasi di ide itu. Nah, itu tantangan yang sangat sekali beda. Hari ini kita bakal kupas tuntas senjata utama kamu buat memenangkan pertarungan ini. Mungkin banget, sekarang ini kamu lagi punya sebuah ide yang revolusioner. Sesuatu yang benar-benar bisa mengubah industri, mecahin masalah besar, atau bahkan menciptakan pasar baru yang belum pernah ada. Tapi, gimana caranya mengubah visi hebat yang ada di kepala kamu jadi sesuatu yang bisa dimengerti, dipercaya, dan pastinya didanai sama investor? Apalagi cuma dalam beberapa menit. Jawabannya ada di satu alat yang luar biasa ampuh. Dan inilah dia pitch deck. Anggap aja ini bukan sekedar presentasi biasa, tapi ini tuh semacam trailer film buat bisnis kamu. Tujuannya bukan buat menceritakan semua detail dari A sampai Z, tapi buat bikin investor penasaran dan bilang, oke, saya harus tahu lebih banyak soal ini. Jadi, pada intinya pitch deck itu ya jembatan. Jembatan yang menghubungkan visi brilian kamu dengan modal yang kamu butuhin buat mewujudkannya. Bisa dibilang, ini adalah alat komunikasi bisnis paling krusial di tahap-tahap awal. Jadi, misi utamanya apa sih? Gini, dalam waktu yang super singkat, pitch deck kamu harus bisa menjawab 4 pertanyaan fundamental. 1. Masalah apa yang kamu pecahkan dan apa solusinya? 2. Seberapa besar sih potensi pasarnya? Ketiga, kenapa tim kamu adalah orang yang paling tepat buat ngerjain ini? Dan yang keempat, gimana rencanamu buat berkembang? Setiap slide itu harus membangun keyakinan di 4 pilar ini. Percaya deh, setiap pitch deck yang hebat, dari perusahaan raksasa sampai startup baru, itu dibangun di atas sebuah narasi. Cerita yang logis dan menarik. Ini bukan sekedar kumpulan fakta dan data, tapi sebuah cerita yang terstruktur dengan baik. Nah, ini yang menarik. Inti bisnis kamu itu bisa banget dipetakan ke dalam struktur cerita klasik. Babak pertama, kamu mulai dengan masalah, jelaskan sebuah kesulitan yang nyata, yang benar-benar dirasain sama pelanggan. Terus, di babak kedua, hadirkan startup kamu sebagai pahlawan dengan solusi yang kamu tawarkan. Terakhir, di babak ketiga, buktikan kalau panggungnya ini besar dengan menunjukkan ukuran pasarnya. Struktur 3 babak ini bikin cerita kamu gampang banget dicerna dan diingat. Terus, gimana cara menunjukkan keunikan kamu? Jangan cuma bilang, kami beda, tapi tunjukkan. Matriks kompetitif kayak gini secara visual langsung nunjukin ke investor di mana posisi kamu di pasar dan kenapa kamu itu spesial. Ini cara paling cepat buat nonjolin keunggulan kamu. Oke, ceritanya udah dapat. Sekarang saatnya untuk mendukung cerita itu dengan bukti yang nyata. Karena investor butuh lebih dari sekedar janji untuk bisa yakin. Cara terbaik buat buktiin solusi kamu itu beneran ada dan berfungsi adalah ya dengan menunjukkannya langsung. Bikin ide yang mungkin rumit di kepala kamu jadi sesuatu yang bisa dilihat dan dirasakan investor. Nggak perlu nunggu produknya sempurna kok, cukup screenshot, video demo singkat, atau prototipe yang bisa diklik, itu udah lebih dari cukup buat mengubah konsep abstrak jadi sesuatu yang konkret dan meyakinkan. Ide sebagus apapun nggak akan berarti kalau nggak ada jalur yang jelas buat menghasilkan uang. Slide model bisnis kamu harus bisa nunjukin alur uangnya sesederhana mungkin. Misalnya, apa pelanggan bayar biaya langganan rutin? Atau kamu ambil sedikit komisi dari setiap transaksi? Tunjukkan dengan lugas dan jelas bagaimana bisnis kamu akan menghasilkan profit. Traksi. Ini adalah bukti paling kuat kalau kamu ada di jalur yang benar. Prosesnya kira-kira begini. Kamu mulai dengan sebuah rencana, terus dapat feedback positif dari pengguna-pengguna awal yang akhirnya memicu pertumbuhan. Semua ini intinya cuma satu, ide kamu itu udah tervalidasi. Dan ini secara signifikan mengurangi risiko di mata investor. Ingat ya, kemajuan kecil kayak daftar tunggu yang panjang itu udah sangat berharga buat dipamerkan. Nah, sekarang kita masuk ke 2 elemen paling penting di akhir pitch kamu. Siapa yang ada di balik semua ini dan apa sih yang sebenarnya kamu butuhkan untuk bisa melompat ke level berikutnya. Dan kutipan ini benar-benar menggambarkan kebenaran fundamental di dunia startup. Sebuah ide brilian di tangan tim yang salah, ya bakal gagal. Tapi tim yang hebat bisa bikin ide yang biasa aja jadi luar biasa. Jadi, tunjukkan kenapa tim kamu adalah orang yang paling tepat buat menjalankan misi ini. Jadi, poin pentingnya adalah jangan cuma minta uang, tapi tunjukkan kalau kamu punya rencana yang mateng. Jelaskan berapa yang kamu butuhkan, dan yang lebih penting, buat apa dana itu akan dipakai. Apakah buat pengembangan produk, buat marketing, atau buat merekrut talenta terbaik? Menjelaskan alokasi dana secara spesifik, itu nunjukin kalau kamu adalah seorang eksekutor yang strategis.
Oke, ceritanya udah kuat, buktinya juga udah ada. Sekarang, gimana caranya menyajikan semua itu dalam sebuah paket yang nggak cuma informatif, tapi juga tak terlupakan? Nah, ini semua tentang sentuhan akhir. Angka ini krusial banget. Ini adalah waktu rata-rata yang dihabiskan seorang investor buat baca deck kamu. Kurang dari 4 menit. Artinya apa? Nggak ada ruang buat slide yang membosankan atau bikin bingung. Setiap detik, setiap slide harus bisa memberikan dampak. Oke, kita rangkum cepat ya. Yang boleh dilakukan, jaga desain tetap bersih dan visual. Fokus pada satu pesan utama per slide. Gunakan data dan cerita buat mendukung klaim kamu. Dan yang jangan dilakukan, hindari teks yang terlalu padat dan jangan pernah pakai jargon atau istilah rumit yang malah bikin investor bingung. Simple itu kuncinya. Pada akhirnya, pitch deck kamu itu adalah perwujudan dari visi, kerja keras, dan potensi kamu. Ini bukan cuma sekumpulan slide, ini adalah awal dari sebuah cerita besar. Jadi pertanyaannya sekarang adalah, apakah kamu siap untuk naik ke panggung dan menceritakan kisahmu dengan meyakinkan?